Pemirsa News TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Galih Wahyudi di Galih Talk Show. Dan hari ini di studio saya kedatangan seorang wanita yang sangat inspiratif, yang akan kita ajak ngobrol tentang berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Beliau bernama Aisyah Az-Zahra, atau saya menyapanya Mbak Aisyah. Dengan tema kita untuk hari ini adalah berbagi itu indah. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Ini Mbak Aisyah Az-Zahra. Saya panggilnya Mbak Aisyah nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Mbak Aisyah, saya punya tema yang akan kita bicarakan untuk hari ini adalah berbagi itu indah. Saya melihat beberapa kegiatan di sosmed dan juga melihat secara langsung beberapa yang dilakukan oleh Mbak Aisyah dan teman-teman. Ini sangat aktif sekali di kegiatan sosial. Kalau saya boleh tahu, ini sejak kapan dilakukan dan kenapa? Okay. Apa motivasi yang akhirnya bisa mengubah tiba-tiba, oh saya harus aktif di sosial media? Apakah ini tidak mengganggu keluarga atau mungkin kegiatan-kegiatan harian lainnya hingga akhirnya fokus dengan kegiatan-kegiatan sosial? Oke. Masya Allah, ini saya langsung jawab ya. Boleh. Oke. Alhamdulillah. Mungkin pertama saya mengucapkan puji-puji syukur hadir Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah masih memberikan rahmat karunia taufik kepada kita, sehingga alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan iman Islam. Salawat dan salam tak perlu aturkan kepada junjungan Nabi besar Islam, yang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana baginda Nabi telah merubah umat dari zaman biadab menuju zaman beradab, dari zaman kebodohan menuju zaman kepandaian, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Baik, saya akan menjawab itu tadi ya dari Bang Galih tadi. Tadi apa pertama? Kegiatan sosial itu ya. Udah berapa lama gitu kan? Alhamdulillah ini kita udah masuk sekitar 6 tahunan. 6 tahun? Iya, 6 tahun. 6 gitu. tahun berarti kalau tarik mundur dari tahun 2023 ke belakang sekitar tahun 2000. Saya matematika saya jelek. Sama ya. Pokoknya 6 tahun ya. Pokoknya 6 tahun sudah dilakukan oleh Mbak Aisyah. Nanti kita cari hitungannya berapa. Pokoknya sekitar 6 tahun ke belakang sudah dilakukan sampai sekarang. Dan itu konsisten. Iya, alhamdulillah. Tidak bolong. Belum sendirian atau bersama-sama? Alhamdulillah kita bersama-sama tim. Makanya kita kasih nama itu tim Pejuang Amal Soleh Khadijah. Pejuang Amal Soleh Khadijah. Yang diisi oleh para wanita-wanita. Wanita semua. Oke, Mbak, kalau begitu segmentasinya itu kemana? Kalau Mbak ini kegiatannya segmentasi kemana? Apakah hanya ke wanita-wanita saja, ke kaum perempuan saja, atau mungkin ke banyak lainnya? Sebenarnya tidak sih. Pas memang kebetulan pada pertama kali itu turun memang kita para wanita gitu kan. Ya udah deh, karena kita semua wanita, ya udah kasih nama Pejuang Amal Soleh Khadijah. Itu gitu. Iya gitu. Dan akhirnya berjalan selama 6 tahun ini. Nah, sebelum 6 tahun itu, kenapa tiba-tiba memutuskan dari 6 tahun sebelumnya, kita akan fokus di kegiatan-kegiatan seperti ini? Apa pemicunya? Apa pemicu yang akhirnya membuat kayaknya kita harus bergerak di bidang sosial dan lain-lainnya? Oke. Apa pemicunya hingga akhirnya terbentuklah Pejuang Amal Soleh Khadijah ini? Oke, itu awal ceritanya itu kita pertama kali kita hijrah ya. Pertama kali saya hijrah itu alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan Bang Lukman ya, Ustadz Lukman. Dan pada saat itu Masya Allah dipertemukan saya dengan beliau itu, saya senangnya adalah beliau mengajarkan tentang tauhid, tentang keyakinan gitu kan. Jadi awal pertama duduk itu waktu mendengar kajian beliau itu, yang surah yang dibuka itu adalah surah Muhammad ayat 7 yang mengatakan bahwa menolonglah engkau di agama Allah, insya Allah Allah akan menolong engkau gitu kan, di surah ayat Muhammad itu. Dan dari situlah saya Masya Allah, ya Allah, berarti ini ya gitu. Dan di situ ada juga pengertian dari surah Muhammad ayat 7 bahwa kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya bukan untuk orang lain, tetapi kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Maka dari situlah saya termotivasi gitu kan, untuk bismillah kita harus berfastabiqul khairat nih gitu. Akhirnya alhamdulillah dengan mulai niat 1 orang 2 orang, akhirnya lama-lama para tim Khadijah rame gitu. Berapa orang sekarang? Sekarang hampir kurang lebih 20-an. 20-an? Gitu. Dari Pejuang. Dan alhamdulillah mereka ini istiqomah gitu. Konsisten dari konsisten, padahal mereka punya keluarga ya, anak. Nah ini bagaimana membagi porsi dengan keluarga? Itu alhamdulillah kalau udah urusan Allah ya, itu tadi saya bilang tauhidnya itu, saya bilang kita harus memahami tentang tauhid, keyakinan dulu nih. Selama atas izin Allah
kita berjuang di jalan Allah, betul-betul niatnya lurus, niatnya benar-benar karena Allah, yakinlah pasti tetap Allah akan kasih jalan. Ada aja gitu jalan-jalan, dipermudahkan Allah. Iya gitu. Berarti keluarga juga dukung. Ya alhamdulillah. Saking sibuknya hampir tiap hari, kemudian beberapa agenda dilakukan. Anak-anak mungkin atau suami protes mungkin, kapan waktu di rumah nih? Oh gitu. Pernah ada yang seperti itu atau? Dan alhamdulillah untuk keluarga sangat-sangat mendukung ya, gitu, sangat mendukung. Apalagi dulu waktu almarhumah orang tua saya itu masya Allah sangat-sangat mendukung kalau untuk amal soleh gitu kan, kegiatan. Malah beliau yang selalu mengingatkan, ya ada kegiatan nih, jadi kegiatan gitu. Alhamdulillah sangat-sangat mendukung gitu untuk kegiatan amal solehnya. Jadi soal itu tidak masalah. Tidak masalah. Nah, kalau saya boleh tahu, pejuang amal soleh Khadijah selama 6 tahun kegiatannya apa saja? Apa agenda-agenda rutin yang dilakukan? Apakah ini harian atau mingguan? Karena sudah ada sekitar berapa tadi 20-an orang yang tergabung di pejuang amal soleh Khadijah dan tidak terafiliasi ke yang lain-lain atau ada tergabung ke yang lain-lain juga? Kalau kita organisasi atau komunitas lain? Tidak, paling ingat kita berkolaborasi. Berkolaborasi iya. Iya, berkolaborasi iya. Tergabung tidak. Tidak. Oke, baik. Dan jalan tetap sendiri gitu kan. Mau dia berapapun gitu kan, kita tetap turun gitu kan. Biasa kan mikirnya, aduh nanti untuk Jumat ini, insya Allah kita harus memerlukan sekesian, ya udah Bismillah aja gitu. Alhamdulillah tetap Allah cukupkan pada saat itu, gitu. Agendanya apa aja, Pak? Kalau untuk tiap Jumatnya ya, itu alhamdulillah kita berbagi makanan, kita menyiapkan makanan berupa prasmanan. Rutin. Alhamdulillah tiap Jumat rutin. Jadi makanan menu itu yang kita memberikan harus yang terbaik. Gitu, yang terbaik, gitu kan. Jadi saya orangnya paling cerewet ya, dikenal cerewet kalau soal makanan iya. Jadi harus lengkap karena ini untuk anak-anak ya, anak-anak yatim, anak hafal Al-Quran, para duafa gitu, membahagiakan mereka lah, gitu. Tiap jadi Jumat. Setiap hari Jumat itu ada agenda rutin berbagi. Kalau boleh tahu di mana itu tempatnya? Apakah berpindah-pindah atau di satu tempat khusus? Kita kalau untuk hari Jumat ini kebanyakan kita itu ke pondok-pondok kayak pedalaman. Iya, misalkan kayak kita di Ambawang gitu kan, terus di Trans gitu kan. Trans Kalimantan Kuburaya. Iya, gitu. Pokoknya di pedalaman. Karena saya mikir, maaf nih gitu, kalau untuk kota kan udah banyak gitu ya. Tapi makanya tiap Jumat itu kita fokusnya memang di pedalaman. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol dengan salah satu komunitas, bukan komunitas ya, lebih afiliasi himpunan. Himpunan namanya Happy Trend. Happy Trend itu himpunan ekonomi syariah pesantren kalau nggak salah. Dan mereka menyatakan data yang didapat untuk pesantren yang ada di pondok pesantren yang ada di Kalimantan Barat itu sekitar 300-an lebih sampai 400-an itu yang baru terdata, belum mungkin yang tidak terdata oleh pemerintah. Itu banyak sekali, terutama di daerah Kuburaya, di daerah Kuburaya, dan katanya akses jalannya susah-susah. Iya. Benar, itu benar. Benar banget. Benar, karena kita. Terus bagaimana kegiatan yang dilakukan? Dan alhamdulillah itu tadi dipermudahkan Allah, gitu kan. Sampai ada yang hampir ini ya, jebol tanah apa segala apa itu udah kita lewatin, gitu. Dan alhamdulillah itu tadi karena kita itu tadi saya bilang kita luruskan niat, Bismillah, saya yakin akan Allah permudahkan. Mudah-mudahan ini yang diharapkan ya. Di 6 tahun yang lalu belum pandemi. Pada 3 tahun yang lalu kemudian pandemi datang, itu bahkan tidak mengubah konsistensi dari pejuang amal soleh Khadijah. Mbak Aisyah dan kawan-kawan terus konsisten untuk memberikan atau melakukan kegiatan amal soleh yang terus dilakukan sampai dengan hari ini, bahkan seterusnya nanti. Pejuang amal soleh Khadijah yang konsisten dari 6 tahun yang lalu untuk memberikan bantuan dan kegiatan-kegiatan amal-amal luar biasa yang dilakukan oleh sekitar 20 perempuan luar biasa yang ada. Dan perwakilannya di studio untuk hari ini Mbak Aisyah Azhara bercerita tentang berbagi itu indah. Bagaimana inspirasi awalnya akhirnya beliau menggerakkan kegiatan ini. Kalau kita melihat bahwa beberapa tahun yang lalu, dari mulai 3 tahun yang lalu, kemudian 3 tahun ke belakang, saat ini kita habis-habisan dihantam oleh pandemi dari tahun 2020 awal sampai dengan beberapa waktu yang lalu. Dan ini apakah berpengaruh dengan kegiatan? Apakah mungkin stop dulu atau tidak? Atau mungkin malah makin tambah? Ya, alhamdulillah itu tadi saya bilang makin semangat, gitu kan? Semangat, ya? Makin semangat. Jadi tidak ada berkurangnya semangat kita. Karena itu tadi saya bilang yang namanya fastabiqul khairat itu kita butuh semangat, iya kan?
Iya, kalau kita tidak, bagaimana kita mau masuk surga kalau kita tidak semangat, iya kan? Di luar sana itu sudah membahas tentang masalah tentang akhirat gitu. Lah kita, maaf lahir batin ya, kalau kita untuk Al-Fatihah aja kita ini masih koreksi gitu kan. Al-Fatihah aja kita belum kelar gitu kan. Sedangkan yang saya lihat ini adalah semangatnya sahabat-sahabat pada ini, sahabatnya para Rasulullah, ya kan, apalagi Rasulullah yang udah dijamin untuk masuk surga, ya kan, sakit-sakitan, nangis-nangisan gitu kan. Sedangkan kita ini Masya Allah banyak santainya gitu kan. Jadi itulah yang membuat saya kayak energizing point gitu kan, untuk untuk akhirat gitu. Makanya itulah saya bilang fastabiqul khairat itu butuh semangat. Yang dari awal cuma beberapa orang dan akhirnya bisa tambah sampai 20 orang. Bagaimana cara mengajak orang-orang ini atau mereka datang karena kita bergabung? Alhamdulillah kita itu kan karena media sosial ya. Iya, kita share setiap kegiatan gitu kan, kita share gitu. Alhamdulillah teman-teman langsung ada yang japri, ini boleh ikutan nggak? Ikutan kita untuk menjadi tim pejuang amal soleh Khadijah. Siap. Gitu. Ada struktur organisasinya Pak di Pejuang Amal Soleh Khadijah? Untuk Pejuang Amal mungkin ada ketuanya, ada bendaharanya. Ada ya. Ada. Jadi pengelola pendanaan apapun dikelola dengan baik oleh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ada bendaharanya, ada sekretarisnya gitu kan. Cuman memang belum kita daftar. Itu kenapa? Karena kita masih ruang lingkup kita aja gitu. Mikirnya ya udah kita ruang lingkup aja. Kalaupun ada teman-teman yang ini palingan izin boleh nggak kita share gitu kan, share gitu, ya udah gitu aja sih gitu berjalan. Sejauh ini berhasil ya. Alhamdulillah. Oke. Iya. Baik Mbak Aisyah, ini masalah saya boleh sedikit bertanya soal masalah konsistensi yang berlanjut selama 6 tahun itu membutuhkan dana dan biaya. Nah, dari mana ini dana dibutuhkan? Dan apakah kolektif kah atau dari donatur kah atau yang lain-lain kah? Kalau untuk awal-awal kita kayak kolektif gitu ya, sama teman-teman aja nih yang para tim aja. Gitu? Iya, patungan-patungan gitu awal-awalnya ya kan, karena kan baru awal nih, ya kan, untuk memberi semangat, yuk kita aja dulu ya gitu kan. Nanti kalau udah ini, alhamdulillah pas berjalan, mungkin itu tadi saya bilang media sosial di share itu ada beberapa, tetapi saya minta maaf itu sampai detik ini aja, maaf, untuk donatur itu bisa dihitung pakai jari ya. Maksudnya yang membantu di dalam kegiatan ini gitu bisa dihitung gitu, yang istiqomahnya. Tapi selalu ada keajaiban. Ada, alhamdulillah gitu. Oke. Baik Mbak, soal masalah berarti pendanaan dari kolektif, patungan dan lainnya, kemudian ada beberapa donatur yang juga terlibat di sana. Nah, kalau misalnya saya melihat sosial media Mbak Aisyah, ada satu konten yang menarik bagi saya, yaitu satu yang tertulis di fontnya itu adalah Cinta Quran Foundation. Itu apa? Oke, Cinta Quran Foundation ini itu kan berawalnya itu, saya cerita dikit ya. Cinta Quran Foundation ini baru ya. Oh, baru ya? Hanya baru. Program ini baru. Setelah lebih dulu ini berarti lebih dulu Pejuang Amal Soleh Khadijah. Pejuang Amal Soleh Khadijah dulu. Setelah jalan baru masuk. Setelah ini sebenarnya bukan Cinta Foundation dulu nih. Oh, ada lagi? Kita ada setiap hari Kamis, alhamdulillah udah berjalan masuk 3 tahun. Itu namanya Gerakan Pecinta Puasa Sunnah. Gerakan Pecinta Puasa Sunnah. Oke. Udah berjalan 3 tahun gitu. Itu kita berbaginya itu kalau awal-awal dulu itu kita berbaginya itu untuk kalau untuk pondok sendiri itu lebih dari biasa 10 pondok. Oke. Iya, 10 pondok itu untuk para penghafal Quran gitu kan. Masya Allah, doa para anak yatim, pokoknya bercampur baur lah ya, gitu. Tapi udah makin kesini karena kita kekurangan kayak kendaraan ya, karena kan membutuhkan waktu nih gitu kan. Dalam satu hari kita juga yang belanja, kita juga yang masak, kita juga yang packing gitu kan. Jadi berbagi waktunya nih waktunya kurang gitu kan. Belum lagi nanti kita ngantar karena tempatnya itu jauh-jauh gitu. Ada Rasau, Ayani, Kota Baru, Perdamaian dalam satu hari itu. Kita untuk berbagi untuk anak-anak penghafal Quran. Itu yang hari Kamis ya. Yang Kamis itu ya, yang Gerakan Pecinta Puasa Sunnah. Kemudian baru akhirnya masuk ke program Cinta Quran Foundation ini. Itu udah berapa lama berjalan? Kalau untuk Cinta Quran ini ya kan baru berjalan masuk 3 bulan ya.
Iya, sekitar 3 bulanan. Iya. Kegiatannya apa? Nah, kalau untuk sebenarnya banyak gitu kan, programnya banyak, cuman kita dari pusat, dari Jakarta, oleh Gunda Ustadz Fatih Karim sendiri masih menyuruh menjalankan Quran dulu nih. Gitu. Banyak program-programnya. Oke, gitu. jadi program-program itu terus dijalankan dan bersinergi dengan yang lain ya. Iya. Beberapa organisasi yang sudah melakukan, kemudian akhirnya mengajak kerjasama untuk berjuang amal soleh Khadijah, dan juga akhirnya muncul nih gerak Cinta Quran Foundation, dan juga gerakan, kalau gerakan pencinta puasa sunnah masih. Mas, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, berarti ini seperti organisasi yang punya misi-misi yang akan dilaksanakan dan target-target dan akan menyesuaikan dengan perubahan zaman ya. Kalau misalnya di waktu tertentu apa kebutuhan yang dilakukan, kalau misalnya di makanan, kalau misalnya gitu. di yang lain-lain, iya, sembako gitu. Iya. Oke, baik. Dan ini sudah berjalan selama 6 tahun. Nah, selama 6 tahun ini ada cerita apa di balik itu, Pak? Masya Allah. Ada cerita menarik apa? Banyak, sangat banyak ya. Banyak. Kejadian Allah. Keajaiban dari awalnya cuma beberapa orang dan sampai 20 orang, dan konsisten itu bukan hal yang mudah ya. Iya, benar. Untuk membuat sebuah gerakan itu semua orang ya bisa gitu kan. Itu panas-panas apa gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk konsisten, untuk terus melakukan itu selama bertahun-tahun, akhirnya menjadi habit atau kebiasaan, itu bukan hal yang mudah. Tantangannya masih banyak sekali. Apa yang menjadi tantangan yang ada di sini? Dan apa pengalaman-pengalaman menarik yang pernah terjadi? Oke. Yang pertama mungkin ya, saya selalu menanam kepada teman-teman. Yang pertama, kita yang telah diajarkan para guru-guru kita ya. Terima kasih Bang Ustadz Lukman, Masya Allah, banyak ajaran yang beliau sampaikan itu ya. Yang pertama, kita meluruskan niat. Kita niat kita itu bergerak itu karena Allah. Jangan cari mukanya karena manusia, tapi karena Allah gitu kan. Insya Allah, kalau karena niat kita karena Allah, yakin Insya Allah kita akan diistiqomahkan. Iya, niatnya dulu. Gitu kan, niat kita ini karena apa nih gitu kan, apakah karena cari muka karena manusia gitu kan, apakah karena Allah gitu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak ada, saya bilang terima kasih ya Rob, alhamdulillah terus istiqomah gitu kan. Bayangkan itu tadi saya cerita bukan hanya tiap hari Jumat ya kan, Kamis juga ada program. Terus saya sebenarnya sebelum gerakan berbagi ini, sebenarnya dari awal saya ada punya gerakan juga, tapi itu khusus emak-emak, itu tadi namanya Majelis Tartil Quran. Oh, ada juga tuh? Iya, ada, alhamdulillah. Tapi masih masuk ke programnya Pejuang Amal Soleh Khadijah? Iya. Atau program bukan saya sendiri? Beda lagi. Gitu. Mengajarkan emak-emak supaya bisa Quran, gitu. Membaca Quran yang baik dan benar. Pemirsa, untuk menjadi konsisten di sesuatu atau terutama di kegiatan yang berbau amal seperti ini atau kegiatan sosial, ini tidaklah mudah. Dan 20-an wanita ini berhasil melaksanakan itu selama 6 tahun dan banyak pengalaman yang didapatkan. Tadi saya belum mendapatkan cerita. Ada keajaiban apa yang membuat sampai sekarang Masya Allah ini rasanya tidak masuk akal, tapi terjadi gitu. Apa saja? Apa? Salah satunya apa? Oke. Untuk salah satunya itu kita pernah berkolaborasi ya dengan gurunda kita Ustadz Lutfan Khiber Alam. Ya, jadi ada program kita ke Sanggau Mengkiang. Masya Allah, di mana di sana ada program untuk beberapa yang akan mau bersahadat gitu kan. Itu masuk lagi ke dalam luar biasa gitu. Jadi pada saat itu dari tim kami harus menyiapkan beberapa ini ya, kayak transport gitu kan. Kayak jadi saya di situ karena merasa saya tuh orangnya tidak bisa bilang tidak gitu kan. Berarti setiap apapun yang kita pasti iya. Yang iya gitu kan. Wah, siap juga. Gitu kan. Iya, siap gitu kan. Sampai bendahara, saya sempat nanya bendahara, kira-kira itu dana kita berapa gitu kan. Dijawablah sama bendahara itu totalnya 1, sekian. Ya Allah, untuk satu mobil aja kita kurang gitu kan. Kurang. Jadi 10 menit kemudian itu ditelepon lagi sama Ustadz Lutfan Khiber Alam. Beliau nanya, gimana Bunda Aisyah? Persiapannya apa udah siap? Alhamdulillah udah siap semua, udah beres semua gitu kan. Oh, ya Allah, dalam hati ya Allah, ampun. Kenapa tidak jujur saja? Beliau pasti nggak punya solusi kan? Iya pastinya iya. Kenapa tidak jujur dan akhirnya memutuskan bahwa berharap akan bisa diselesaikan sendiri? Karena saya itu tadi selalu mempunyai keyakinan bahwa Allah akan menolong.
berbaik sangka kepada Allah. Terus berbaik sangka sama Allah, pasti Allah akan tolong gitu kan. Iya. Akhirnya setelah selesai malamnya itu, ya kan, berbincang-bincang sama beberapa tim, dan itu tadi saya bilang keajaiban itu datang, masya Allah dari Allah. Tiba-tiba ada seseorang yang menawarkan diri, gitu kan. Kenal? Saya tidak kenal. Gitu, langsung dia besok kalau bisa kita ke Cafe Blankaan ya gitu. Ya udah besoknya alhamdulillah kita pergi gitu. Dan masya Allah tabarakallah sampai di Cafe Blankaan itu saya kagetnya luar biasa karena kendaraan yang kita butuhkan itu semua ada di situ semua. Gitu kan, di depan Cafe Blankaan itu semuanya udah siap. Iya, Fortune itu semua yang gitu. Dibutuhkan yang iya, yang direncanakan semua ada di situ semua. Masya Allah tabarakallah. Memang kita tidak bisa menebak bagaimana cara Allah memberikan solusi kepada kita ya, melalui siapa saja, melalui apa saja. Dan ini pengalaman nyata yang didapatkan oleh teman-teman dari Pejuang Amal Soleh Khadijah. Dari awal mula yang penting adalah niatnya dulu, Mas. Iya. Niatnya dulu yang luruskan niat. Niatnya luruskan, kemudian sisanya serahkan ke Allah. Alhamdulillah itu terjadi. Iya. Nah, alhamdulillah. Okay. Dan beres semua. Beres semuanya ya. Iya. Dan besok berangkat. pun saya pun jadi berangkat. Jadi berangkat. Iya. Masya Itu Allah. hanya salah satu dari banyak sekali cerita-cerita menarik yang didapatkan oleh Pejuang Amal Soleh Khadijah. Nah, kita berbicara tentang Ramadan. Apa agenda Ramadan yang akan dilaksanakan oleh Pejuang Amal Soleh Khadijah? Iya, kalau untuk bulan Ramadan ini sendiri, alhamdulillah banyak ya untuk program-program yang diadakan oleh Pejuang Amal Soleh Khadijah. Ya, salah satunya itu kita berbagi takjil gitu kan. Ya, sahur juga gitu kan. Beberapa tahun yang lalu kita alhamdulillah istiqomah ya untuk berbagi makanan untuk sahur ya kan malam. Bayangkan jadi begitu apa yang orang bilang ya repot nih. Enggak, alhamdulillah dengan Allah mudahkan itu semua gitu. Itu untuk kegiatan. Agenda sahur, iya, sahur, puasa, iya, takjil juga pasti. Iya, takjil, iya. Agenda lain akan dilaksanakan mungkin? Banyak sih, kayak kemarin kita berbagi kayak sembako gitu. Sembako juga ada berarti? Ada. Kalau pengajian ada rutin. Kalau itu khusus untuk dari kami Majelis Tartil Quran. Oh. Iya. Jadi gitu. juga akan ada kegiatan-kegiatan lain selama Iya. Ramadan. Selain kegiatan satu hari 4 juz. Oh gitu. Iya. Ada program yang memang dikejar. Iya. Oke, baik pemirsa, ini menarik sekali bahwa agenda visi misi yang dilaksanakan amal, kemudian juga seperti yang sudah disampaikan di awal adalah luruskan niat. Insya Allah apapun bisa terjadi, tidak ada yang tidak mungkin selama diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti yang kita dengarkan tadi, banyak sekali cerita-cerita menarik yang bisa menginspirasi semua orang untuk ikut bersama beramal. Selagi kita masih diberikan nikmat sehat walafiat ya, kita masih punya banyak kelebihan, kita masih punya banyak hal-hal luar biasa lainnya, dan seperti yang dilakukan. Nah, terakhir nih Mbak, apa yang mau disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan? Apa yang mungkin harus mereka lakukan untuk mungkin untuk mereka sendiri atau apapun itu? Apa mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan untuk para pemirsa yang sedang menyaksikan kita untuk hari ini? Silakan. Oke. Kalau untuk teman-teman ya, untuk kita semua ya, untuk saya pribadi itu tadi saya udah bilang tadi barusan juga kan bahwa ayo kita bentuk terus beramal soleh gitu kan, kita berfastabiqul khairat gitu kan, karena fastabiqul khairat itu saya bilang butuh semangat ya kan, dan kebaikan yang kita lakukan insya Allah kebaikan itu akan mengalir pada diri kita sendiri, iya kan, iya tidak akan rugi, benar tidak akan rugi, jadi yakinlah itu gitu, dan insya Allah sesuai dengan dalam Al-Quran ya, surah Muhammad ayat 7 ya, menolong engkau ya, di agama Allah insya Allah Allah akan menolong, dan ini kan kedudukan kita insya Allah, saya yakin itu. Oke, gitu. baik. Ini beberapa pesan yang telah disampaikan oleh Mbak Isah untuk kita semuanya. Bukan hanya untuk Mbak Isah, untuk saya juga, untuk pemirsa yang ada di rumah, bahwa hal baik itu tidak ada salahnya, tidak ada buruknya tentunya. Apapun itu, luruskan niat, serahkan semuanya kepada Allah. Demikian untuk hari ini perbincangan kita di Gali Talk Show. Sampai jumpa lagi. Mungkin di lain waktu agenda-agenda khusus kita akan ikut bersama Mbak Aisyah ya. Saya Gali, pamit, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.